Selamat pagi kelas 9, kelas 9A, B, C, dan D. Jumpa lagi dengan Bu Irma di mata pelajaran prakarya. G, ini sudah minggu keberapa kita pembelajaran online. Tidak apa-apa, semoga Mas dan Mbak kelas 9 semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, sebelumnya Bu Irma ingatkan, kalau sekolah online itu nggih persiapannya sama seperti kalau sekolah biasa. Yo pakai mandi, yo pakai sarapan, nyemil boleh, jajan boleh, tapi tidak boleh skip pembelajaran ya. Apalagi tugas-tugas yang sudah diperingatkan oleh guru mapel yang masih punya hutang. Monggo Bu Irma ingatkan, kalau kalian masih punya hutang, entah itu hutang video praktek, entah itu hutang presensi, entah itu hutang ulangan harian, monggo segera dilunasi karena ini sudah mau PTS. Insya Allah PTS kalau tidak berubah jadwalnya kita mulai besok September tanggal 14 nih, berarti cuma tinggal beberapa minggu, cuma tinggal 1 minggu lagi insya Allah ya. Nah, monggo yang masih punya hutang Bu Irma ingatkan untuk segera dibayar ya, karena kenapa? Yuk karena untuk memenuhi target nilai kalian. Nggak mau toh kalau nilainya dikurangi. Nah, monggo silahkan yang masih punya hutang ya Bu Irma ingatkan. Untuk minggu ini Bu Irma akan melanjutkan materi minggu lalu masih dengan tema yang sama, yaitu pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Kemarin kita sudah bahas sedikit, sudah kita pelajari bersama. Bu Irma juga sudah berikan pretest. Alhamdulillah nilainya lumayan lah menurut Bu Irma, walaupun yang nilainya 100 ada beberapa, enggak apa-apa. Semoga besok di ulangan harian yang kedua ataupun di PTS nilai kalian lebih maksimal daripada yang kemarin ya. Amin. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari, Bu Irma ulas kembali yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Kita minggu lalu mempelajari pengenalan rempah khas Indonesia, lalu materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Kemarin kita pelajari pengertiannya, jenis-jenisnya, manfaatnya olahan setengah jadi. Nah, nanti meneruskan ya, apa itu teknik pengolahannya. Lalu nanti juga kita pelajari ciri pengemasan yang baik, lalu penyajian dan pengemasan. Dan terakhir pasti ada tugas dan penilaian. Paham nggih? Sudah siap buku paketnya? Buku LKS-nya sudah pada mendapatkan LKS tuh kemarin nggih? Nah, di LKS sudah ada juga. Silahkan bisa dibuka di bagian olahan setengah jadi. Buku paket juga sudah ada. Didep dua-duanya. Buku tulisnya jangan lupa dicatat bagian-bagian yang penting. Gitu ya, Nak ya. Oke. Kita lanjutkan, kemarin sudah pengertian, sudah jenis, sudah manfaat. Kita lanjut ke bagian metode pengolahan nggih. Untuk metode pengolahan sendiri ada dua. Yang pertama yaitu proses pembukuan atau metode pembukuan. Yang kedua adalah proses pengeringan atau metode pengeringan. Sudah pernah lihat insya Allah ya, Bu Irma yakin. Walaupun kalian nggak sering ke pasar, tapi insya Allah ini sering kalian temui di kehidupan sehari-hari nggih. Lalu nanti ada tambahannya yaitu metode giling, panggang, dan juga goreng, gitu nggih. Nah, ini ada proses pembekuan yang kita bahas pertama, proses pembekuan dulu nggih. Tidak terlalu rumit yang akan Bu Irma sampaikan, ini hanya sebatas pengetahuan umum ya, karena kalian kan masih SMP. Walaupun sudah tingkat akhir, SMP tingkat akhir, tapi tidak akan terlalu rumit ya. Jadi Bu Irma akan jelaskan, silahkan dipahami. Kalau Bu Irma terlalu cepat, kalian bisa baca di buku LKS ataupun di buku paket, gitu nggih. Nah, untuk proses pembekuan sendiri itu adalah sistem kerja pembekuan dengan suhu yang dingin, nggih. Suhu yang baik untuk pembekuan cepat itu minus 35 derajat Celcius sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Ya,
Selama suhu titik bekunya bisa dipertahankan antara minus 35 sampai minus 40, antara itu bisa dipertahankan, tidak turun ataupun naik panas banget, itu pertumbuhan mikroorganismenya dapat dikendalikan. Tidak akan terjadi pembusukan, gitu ya. Sistem pembukaan ini tidak akan membunuh mikroorganisme. Jadi, kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam freezer, mikroorganismenya itu tidak mati, hanya saja eh, hening sejenak ya. Dia kayak di stop gitu ya. Tahu kan stop, tombol stop yang sering dengerin lagu ya atau lihat film. Tahu kan tombol stop? Dia hanya di stop. Nanti kalau suhunya sudah normal, diletakkan di suhu panas mungkin, dia akan tumbuh mikroorganismenya ya, gitu ya. Nah, catatan penting untuk proses pembekuan, di sini Bu Irma sudah resumkan untuk kalian. Proses ini memungkinkan terjadinya kerusakan seperti ketengian, ya. Orang Jawa tahu kan tengik ya, rasa dan bau yang tidak sedap. Nah, kenapa tahu Bu Irma kok bisa tengik itu? Itu karena kontak dengan udara dan makanan yang disimpan mengandung lemak. Jadi, usahakan tidak kontak dengan udara makanan yang kita simpan di dalam freezer itu. Dan kalau menyimpan daging, kandungan lemak-lemaknya dikurangi. Jadi benar-benar daging yang berkualitas. Seperti itu, nggih. Nah, ini yang sering terjadi di lingkungan keluarga ya. Daging dimasukkan ke dalam freezer, terus mau masak nih, dikeluarkan. Ya ampun, ternyata yang mau dimasak cuma sepotong. Terus dagingnya dimasukkan lagi. Minggu berikutnya dikeluarkan lagi, dimasak cuma sedikit, dimasukkan lagi. Minggu berikutnya seperti itu terus. Nah, itu tidak baik ya. Jadi, yang paling baik adalah menyimpan daging dalam potongan-potongan tertentu. Jadi sekali keluar langsung dimasak, langsung habis. Jangan kalau nggak habis dimasukkan kulkas, di freezer lagi. Nanti diolah lagi, dimasukkan kulkas lagi. Nah, itu nggak baik ya. Nggak baik buat kesehatan kalian ya nak ya. Nah, kemasan makanan yang digunakan itu harus rapat dan kalau bisa menggunakan sistem vakum ya. Udaranya harus habis. Karena apa? Karena nanti kalau bersentuhan dengan udara, itu tadi Bu Irma sudah sampaikan akan eh, berdampak tengik gitu ya. Nah, keunggulannya apa tahu Bu Irma untuk proses pembekuan ini? Banyak ya, salah satunya ada 5, Bu Irma sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah aman karena tanpa bahan pengawet ya. Begitu sudah bersih, dipotong kecil-kecil sesuai ukuran dan kebutuhan, langsung dimasukkan, tidak usah ditambah pengawet yang berbahaya bagi tubuh nggih. Yang kedua, waktunya singkat dan biayanya relatif murah dibanding pengeringan ya, dibandingkan proses pengeringan. Waktunya singkat. Iyakah Bu Irma? Iya, kalau suhunya tepat. Bu Irma tadi sampaikan ya, minus 35 derajat sampai minus 40 derajat. Kalau suhunya tepat, teknik ini hanya memerlukan waktu yang sedikit ya. Dan biayanya relatif murah. Paling alat freezer, kulkas gitu kan insya Allah setiap rumah ada nggih di bagian atas itu biasanya ya. Nah, kalau di teknik pengeringan itu kita keluar biaya banyak. Ya dipotong-potong dulu, dibersihkan, dijaga dari udara kotor, dijaga dari debu, belum nanti proses ini itu. Nah, pengeringan kan rempong ya. Kalau ini pembekuan tidak ya. Dan yang ketiga, tidak banyak mengalami perubahan dalam hal nutrisi dan rasa. Kalau untuk pembekuan jarang ya terjadi perubahan dalam hal nutrisi. Wah, vitaminnya berkurang, itu jarang. Rasanya juga berubah, itu jarang. Ada, tapi hanya sedikit. Berbeda dengan proses pengeringan, vitamin C-nya berkurang. Kandungan airnya berkurang karena kena sinar matahari atau kena alat pengering. Nah, gitu kan kalau pengeringan, kalau pembekuan tidak, ya. Yang keempat, tahan lama. Ini sama seperti proses pengeringan ya. Karena intinya pengawetan, ya tentu saja untuk mempertahankan kondisi bahan pangan ya.
Yang beberapa pengawatan itu bisa loh tahan sampai 1 tahun, tapi ingat ya, menyimpan bahan terlalu lama itu tidak baik untuk kesehatan ya. Yang terakhir, praktis dan efisien. Oke, untuk selanjutnya proses pengeringan. Kalau tadi kita sudah bahas proses pembekuan, yang kedua adalah proses pengeringan. Pernah lihat kan? Pernah dong ya. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging. Bahasan utama kita kelas 9 adalah hasil peternakan dan perikanan. Di sini Bu Irma ambil ikan dan daging ya. Mengurangi kandungan air dari bahan-bahan tersebut sampai batas aman untuk disimpan. Bu, dijemur 5 menit boleh nggak? Oh, tergantung. 5 menit itu kandungan airnya sudah berkurang apa belum? Kalau belum, ya harus dilanjutkan. Kan tujuan pengeringan kan untuk mengurangi kandungan air sampai ke batas yang aman untuk disimpan ya. Jadi seumpama nanti disimpan dalam waktu tertentu, dia tidak akan busuk karena beberapa bahan makanan kan banyak kandungan airnya kan ya. Nah, gitu ya. Nah, proses pengeringan sederhana dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Kelas 8 kita sudah pernah bahas ya, namanya sun drying. Kalau pakai alat apa ayo namanya? Artificial drying ya. Lalu setelah bahan baku untuk proses pengeringan ya, biasanya bahan baku dipotong-potong dan dibersihkan. Lalu dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga kering ya. Pakai dibolak-balik. Ya, ini minusnya nanti kalau suhu lingkungan maaf, kalau udara di lingkungannya tidak bersih, ya tentu saja bahan-bahan yang dijemur di bawah sinar matahari dia kena kontaminasi gitu ya. Nah, yang paling modern ada kok ya alat pengering makanan, bahan-bahan makanan supaya tidak terkontaminasi oleh polusi di udara gitu ya. Faktor utama yang mempengaruhi pengeringan adalah kecepatan pengeringan dari suatu bahan tersebut. Kecepatan pengeringan dari suatu bahan tersebut, kecepatan pengeringan alat ataupun sumber pengeringan yang digunakan juga bisa. Alat yang digunakan seperti apa, sinar mataharinya seperti apa. Oh Bu, di sini lagi musim hujan nih, otomatis waktunya lama. Bu, lagi musim panas, itu cepat gitu ya. Atau mesinnya bagus nih Bu, kualitasnya, bisa cepat juga. Mesinnya agak lelet Bu, itu nanti bisa mempengaruhi juga ya. Lalu pengiriman secara modern dilakukan dengan mesin, Bu Irma sudah sampaikan ya, dan suhunya diatur sesuai dengan aturan pengolahan. Kalau bahan ini suhunya sekian derajat, kalau bahan ini sekian derajat, itu ada panduannya ya. Biasanya di pembelian alat-alat pengeringan ada panduannya, gitu ya. Nah, pengolahan bahan setengah jadi dalam pengawetan itu tadi Bu Irma sudah sampaikan ada tambahannya. Yang pertama giling ya. Jadi setelah bahan-bahannya tadi diawetkan dengan cara dibekukan atau dikeringkan, sebelum itu kan tidak bisa dimakan langsung ya. Habis dibekukan langsung dikonsumsi, tentu saja tidak bisa, tapi harus dilakukan pengolahan lanjutan. Biasanya ada yang digiling ya, dibentuk seperti pasta, tapi waktu menggiling ditambahkan garam ya di awal ya. Kalau ditambahkan di akhir garamnya teksturnya nanti tidak padat. Gitu ataupun dipanggang dan digoreng. Ada kan? Itu Bu Irma berikan contoh, yang pertama itu adalah misalnya daging habis dibekukan, lalu dibiarkan dalam suhu ruang, terus dia digiling, nanti jadi steak, gitu bisa. Ada juga yang ini Bu Irma berikan contoh, steak tapi dari filet ayam ya, seperti itu. Pokoknya intinya pengolahan dari bahan-bahan yang setengah jadi itu biasanya tidak bisa langsung dikonsumsi. Sama seperti yang paling mudah kita temukan itu sarden. Kan nggak mungkin habis dari kaleng langsung kalian konsumsi. Ada tahapan selanjutnya kan, dipanaskan dulu mungkin, disauting dulu mungkin, begitu kan? Tidak bisa langsung dikonsumsi karena dia suhunya harus diubah dulu gitu ya. Nah,
Untuk tahapan pengolahan sama ya, kelas 7, 8, dan kelas 9 sama. Yang pertama adalah perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan, ide gagasan juga, lalu pelaksanaan, prosesnya ya tentu saja ya, lalu penyajian ataupun nanti dilengkapi dengan pengemasan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Gitu ya. Nah, di sini Bu Irma sampaikan tambahan ilmu untuk kalian. Ciri-ciri kemasan yang baik. Seperti apa tuh Bu Irma ciri-ciri kemasan yang baik? Di sini ada yang pertama, tahan terhadap air dan penguapan. Jadi kemasan yang baik itu dia tidak mudah dimasukin air ataupun bahan yang di dalamnya jika mengandung cairan tidak mudah mengalami penguapan. Gitu, paham ya? Mungkin seperti kaleng, itu kan air nggak gampang masuk dan juga bahan yang di dalamnya tidak gampang menguap gitu ya. Dan yang kedua, tidak mudah retak atau pecah dalam segala suhu. Contohnya mungkin yang kurang bagus itu kaca ya. Jadi di suhu terlalu dingin dia akan pecah gitu ya. Tapi kalau kaleng suhu terlalu dingin it's okay. Nah, yang ketiga, ciri kemasan yang baik adalah kemasannya tidak mempengaruhi rasa dan bau, ya. Tidak boleh menggunakan kaleng yang nantinya mudah untuk berkarat. Kan ada tuh jenis kaleng-kaleng ya. Jadi pilih kaleng yang tidak mudah berkarat. Kenapa, Bu? Ya, nanti kalau mudah berkarat nanti mempengaruhi bahan-bahan yang di dalam dong. Kan biasanya ada cairannya tuh kalau yang berkaleng ya. Cairan kalau ketemu sama kaleng kan udah berkarat, nanti mempengaruhi rasanya, mempengaruhi vitaminnya, teksturnya juga bisa. Cari jenis kaleng yang tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah berkarat, tidak mudah korosif gitu ya. Yang keempat adalah mudah digunakan. Mudah digunakan di sini maksudnya Bu Irma gampang dibuka, lalu ada step by stepnya, cara bukanya seperti apa, dan intinya itu mempermudah kalian untuk mengolah lanjutan seperti itu ya. Yang terakhir tidak memakan tempat dan murah. Jadi kalau disimpan, kalau ditumpuk bisa rapi, bisa muat banyak gitu ya. Dan murah. Tapi kalau murah ini relatif ya. Kan bisa dijual dengan nilai tinggi nggak apa-apa, asalkan benar-benar kualitasnya terjaga gitu ya. Nah, penyajian dan pengemasan disajikan dalam bentuk tadi Bu Irma sudah sampaikan pengalengan ya. Metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya hingga rapat. Jadi sebelum benar-benar ditutup rapat, dipanaskan dulu makanannya ya untuk membunuh mikroorganisme yang ada supaya nanti di dalam kaleng tidak terjadi pertumbuhan bakteri ataupun apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, kaleng yang tidak rapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan ada udara yang masuk. Nah, nggak boleh kok kaleng bisa dimasukin udara, nggak boleh itu ya. Nanti akan terjadi kontaminasi, merusak nutrisi, merusak tekstur, merusak rasa gitu ya. Dan suhu yang digunakan untuk proses pengalengan menurut SNI, tahu kan kepanjangan SNI, Standar Nasional Indonesia ya, tidak boleh kurang dari 70 derajat Celcius ya. Daya awet makanan kaleng sangat bervariasi, tergantung pada jenis bahan pangan, jenis wadahnya, proses pengalengannya seperti apa, dan kondisi tempat menyimpannya. Jenis bahannya udah sesuai standar, jenis wadahnya juga udah bagus, proses pengalengannya juga udah runtut sesuai aturan. Tapi kondisi tempat penyimpanannya jelek, ditumpuk-tumpuk, lalu melebihi kapasitas, ada yang diinjek juga. Itu sama aja menyalahi aturan ya dalam proses penyimpanan. Nah, selanjutnya, kerusakan makanan pada kaleng umumnya terjadi karena perubahan tekstur dan cita rasa, ya. Jarang karena kerusakan mikroorganisme itu jarang. Biasanya hanya perubahan tekstur dan cita rasa, ya.
Kelemahan yang paling tinggi untuk penyajian atau pengemasan kaleng itu adalah terjadinya karat, gitu ya. Karat korosif ya. Lalu ada juga penyajian dan pengemasan dengan menggunakan plastik vakum ya, yang dikempeskan sampai udaranya benar-benar nggak ada, gitu ya. Bahan makanan yang akan diawetkan dengan cara pembekuan biasanya dikemas dalam kemasan plastik. Nah, langkah selanjutnya agar tidak banyak udara yang bersentuhan dengan bahan makanan, itu biasanya plastiknya divakum pakai alat khusus ya. Dihisap udaranya sampai benar-benar keluar dan nanti benar-benar tidak ada udaranya biar makanannya lebih tahan lama. Nah, Bu Irma berikan resum dari pertemuan kita minggu lalu sampai pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari apa itu bahan setengah jadi ya. Adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan ya, bahan baku olahan lainnya. Lalu manfaatnya ada beberapa, di situ ada 7. Bu Irma tidak sebutkan satu persatu, minggu lalu sudah. Kalau terlalu cepat silahkan buka catatan kalian minggu lalu. Nyatet toh minggu lalu toh. Nah, yang ketiga adalah jenis. Jenisnya Bu Irma pilihkan adalah olahan pangan setengah jadi dari ikan dan olahan pangan setengah jadi dari daging. Lalu yang keempat adalah metode pengolahan, ada pembekuan dan pengeringan. Nanti lanjutannya ada giling. Terus tadi ada apa tadi? Ada giling, ada goreng, ada panggang juga ya. Nah, sudah sampai ke penghujung acara, Bu Irma tentu saja akan berikan kalian sebuah tugas ya. Tugasnya adalah baca. Silahkan baca perlahan PowerPoint yang sudah Bu Irma upload bersama video ini jika tayangan ini terlalu cepat. Kalau kalian bisa memahami video ini langsung, oke, bisa skip tugas Bu Irma yang pertama ini ya. Yang kedua, dengarkan. Dengarkan baik-baik penjelasan Bu Irma. Usahakan jangan banyak skip ya. Nanti kalian ketinggalan informasi. Yang ketiga, kerjakan LKS di bagian uji kompetensi yang ada di halaman 111 sampai 113. Ingat ya, uji kompetensi halaman 111 sampai halaman 113. Di situ Bu Irma hanya minta kalian untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 20 ya. Ingat, nomornya nomor 1 sampai nomor 20. Kalau kalian terlalu cepat karena ini videonya akan segera berakhir, kalian bisa cek di Google Classroom. Bu Irma akan berikan instruksi yang lebih rinci gitu ya. Paham ya tugas Bu Irma hari ini ya? Oke. Sudah selesai. Sekian dari Bu Irma. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang olahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Minggu depan Bu Irma akan berikan ulangan harian kedua ya. Kita ngebut karena tanggal 14 kita sudah PTS. Untuk praktek kedua, karena ini sudah beda materi ya. Praktek kedua Bu Irma akan pilihkan waktu yang cocok lah ya, yang tidak mepet-mepet. Oke, sekian dari Bu Irma. Banyak salahnya Bu Irma minta maaf. Tetap jaga kesehatan. Di rumah saja kalau tidak dalam keadaan urgent ya. Dan sampai jumpa anak-anak.